Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN pembelajaran, perkenalkan nama saya Sarno, mahasiswa PPG dalam jabatan P2 kelas N IAIN Ponorogo dengan nomor peserta 35218700136 dan nomor induk mahasiswa 209240364. Di sini saya akan melaksanakan video pembelajaran dalam rangka uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan B2 kelas N IAIN Ponorogo yang dilaksanakan pada hari ini Selasa tanggal 28 Januari 2025 dengan materi meraih kebahagiaan jiwa dengan meyakini qadha dan qadar pada kelas 9B SMP Negeri 1 Karanganyar. Mohon izin melaksanakan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku semua yang kami banggakan, apa kabar kalian di siang ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan walafiat, selalu mendapat lindungan ridho hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk mengawali pembelajaran di siang ini, mari kita bersama berdoa dulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan yaitu pembiasaan bersama dengan Asmaul Husna bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbilina wassalatu wassalamu ala habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridha
masihlah bersama berzikir, membaca Asmaul Husna tersebut. Allah memberikan sababiyah, memberikan kemudahan dalam kita belajar ilmu, mendapat berkah. Izin juga sudah warahmatullahi. Baik, terima kasih. Sebelum melanjutkan materi pembelajaran siang ini, akan Bapak absen dulu pada siang ini. Ada yang tidak masuk? Ada? Alhamdulillah. Kita tata niat dalam belajar, niat ditata masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Niat belajar membuang kebodohan, menambah ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah ilmu kita, memberi kemudahan, memberi ridho kita dalam belajar ilmu. Allahumma amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu kita belajar bersama. Apa materi kita siang ini anak-anak? Meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Jika ada yang tahu apa qada, apa qadar, dipersilahkan. Apa qada artinya? Silakan. Qada adalah ketentuan Allah sesuai ajali dan qadar adalah pelaksanaan ketentuan itu dalam kehidupan. Bagus. Yang lain bisa disempurnakan, ditambah silakan. Silakan. Bisa dilihat di paket kalian masing-masing. Qada itu tadi ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Zaman azali itu kapan kan? Sebelum manusia diciptakan, roh itu sudah di sana sudah ditentukan. Baik, langsung ke sini kita akan belajar yaitu materi qada dan qadar. Sebelum ke materi, coba kita lihat yaitu tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran materi qada dan qadar siang ini yaitu yang pertama diharapkan peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar. Iman itu apa ya? Yakin. Yang kedua menjelaskan hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan doa. Yang ketiga mendeskripsikan bukti beriman kepada qada dan qadar. Dan apa itu materi meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Sekarang tentang dalil lagi qada dan qadar. Dalil lagi itu apa anak-anak? Dalil lagi yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pengertian dan dalil iman kepada qada dan qadar. Ini dalil lagi yaitu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ditirukan ya. Hadatsana Sulaimanu. Hadatsana Sulaimanu bin
fayaktabu adalika fi batni ummihi. Ini contoh dari nakli yang bersumber dari hadis Nabi, ucapan Nabi, yang artinya coba ini dilihat di buku kalian masing-masing atau di papan depan, dilihat. Saya sampaikan keterangannya. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Muhammad dari Ubaidillah bin Abu Bakar bin Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda. Ini isinya hadis, isi hadis. Allah mengutus malaikat pada setiap rahim. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, ya Rabbi, ataukah sebatas segumpal mani, ya Rabbi, atau sebatas segumpal darah, ya Rabbi, ataukah sebatas segumpal daging. Ini proses kejadian manusia, yang mana dalam proses kehidupan proses manusia di dalam rahim ibu itu, intinya kan manusia itu yang pertama dalam kita setiap hari itu makan dan minum. Dari makan dan minum kalian yang sudah kita makan itu ada di darah merah, darah putih, ada keringat keluar jadi daging, ada jadi sperma dan lain sebagainya. Intinya ini proses kejadian manusia. Setelah lewat hubungan sah pernikahan, di situ proses kejadian manusia bertemunya sel kelamin betina dan jantan dalam rahim seorang ibu. Di sini disebutkan, ya Robbi, yang pertama kan sebatas air mani, terus segumpal darah, terus menjadi daging. Setelah daging, Allah berkehendak memutuskan penciptaannya. Malaikat mengatakan, ya Robbi, ataukah laki-laki atau perempuan dalam kandungan umur. Singkat cerita ya, singkat ini materi ini setelah dalam kandungan umur 40 setelah umur kandungan 4 bulan, Allah di situ menentukan jenis kelamin laki perempuan. Nanti dalam kehidupan perjalanannya bahagia atau tidak bahagia. Terus lagi ditulis rezekinya. Rezeki itu apa? Adalah sesuatu pemberian Allah, tidak hanya yang berupa uang banyak, tidak. Kesehatan itu juga rezeki, kebahagiaan juga rezeki. Terus juga ditentukan kapan ajalnya, sampai kapan, umur berapa wafatnya. Lantas ditulis demikian pula dalam perut ibunya, jadi sudah ditentukan. Itu rahasianya, yang tahu hanya Allah, yang menentukan itu semua. Makhluknya tidak ada yang tahu. Itu tentang contoh kodok ketentuan Allah yang sudah ditentukan di dalam kandungan. Jadi tidak boleh protes, tidak boleh ngersuloh. Lagi perempuan sekarang sudah zaman modern di USG ketahuan. Tapi perempuan semua keadaan disyukuri, itu ya intinya. Terus selanjutnya
lanjutannya ini tadi kan dalil nakli dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang dalil nakli yang kedua Quran surah Al-Baqarah. Itu bisa dilihat Quran surah Al-Baqarah ayat dalam surat Al-Furqan ayat 2 Bismillahirrahmanirrahim. Semak ditirukan ya, basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi lam yattakhidh menandingi melebihinya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu ilmu dan menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Ini kita ini semua ciptaan Allah, tidak ada yang sempurna. Pastinya manusia itu sempurna dibanding makhluk lain. Ini intinya kita ini semua punya kelebihan masing-masing dan punya kekurangan masing-masing. Semua itu tidak bisa sendiri, saling melengkapi, disebut hidup, disebut makhluk sosial, saling membutuhkan makhluk yang lain. Terus lanjut hubungan antara qadar dengan ikhtiar dan doa. Itu ada dari nakli tentang ini Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Katakanlah generasi muslim terkait hubungan antara qadar dan qadar dengan ikhtiar. Sebagian ulama berpendapat bahwa takdir dibagi menjadi takdir mu'alaq. Ini harus kalian ketahui, takdir mu'alaq. Takdir masih melibatkan usaha manusia, dan takdir mubram, takdir yang sudah tidak bisa diusahakan manusia. Mu'alaq itu Allah masih punya, manusia masih bisa berharap dengan apa? Doa. Doa nanti Allah akan memberikan, akan menjawab doa-doa tersebut. Terus takdir mubram ini otomatis kepunyaan Allah. Jadi bapak ini sudah kepunyaan Allah. Sudah ditentukan dulu sejak di alam kandungan. Terus jenis kelamin, maunya orang tua kan kadang anak perempuan loh, maunya itu di sana sudah digariskan laki-laki, ya sudah diterima. Semua keadaan diterima, disyukuri.
diuji sampai di mana tingkat keimanan hambanya. Perlu diketahui, yang namanya ujian itu tidak enak saja loh ya. Yang ujian itu tidak, yang namanya ujian tidak hanya yang tidak enak saja. Yang enak pun juga ujian. Diuji semua kebutuhan cukup, keuangan lebih, semua keluarga manut bahagia itu juga ujian. Diuji kekurangan, keluarga sakit. Ini saat ini musim banjir, diuji tanamannya kena banjir, itu semua ujian. Manakala diuji dengan kesusahan, tetap beriman dan tetap bersyukur enggak. Manakala diuji dengan kesenangan, imannya tetap atau berkurang, maksudnya ibadahnya tanpa ibadah semuanya enggak. Diuji dengan kesenangan, takwanya tetap enggak atau berkurang. Kalian lagi tentang ini hubungan qadar dengan ikhtiar dan doa. Quran surah Al-Qadar 11. Basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri sendiri. Ya, manusia itu wajib berusaha lahir. Ini contoh kalian ulangan. Usaha secara lahir belajar, secara batin berdoa. Hakiki semua keadaan itu hakikinya pasti dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah nggak berkehendak menolong, pasti nggak tertolong ya. Itu perlu kalian pahami ya, tauhid kalian masing-masing. Kalau Allah nggak berkehendak menolong, pasti tidak terjadi, tidak ada pertolongan. Itu harus kalian yakini. Semua manusia itu perantara bagi sesama manusia. Hakikinya pertolongan itu yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebagai perantara bagi manusia yang lain. Contoh, ini ada contoh. Yang pertama tadi takdir mu'alaf. Contoh takdir mubram yang kedua. Seorang dilahirkan dengan jenis kelamin tertentu. Panjang pendeknya usia seseorang, datangnya kematian. Panjang pendeknya usia seseorang, datangnya kematian tidak ada seorang yang bisa menolaknya. Demikian juga sifat api yang panas, bumi yang bentuknya bulat, adanya gaya gravitasi. Allah telah menentukan semua itu dan manusia tidak bisa mengubahnya. Dalilnya Quran surah Al-A'raf ayat 34. Wali kulli umatin ajal fa idza jaa ajalun yastakhiruna sa'atan yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Ini pasti ya, tidak bisa dibantah ini. Ini takdir mubram. Bukti beriman kepada qadar dan qadar. Ini bukti. Selalu berikhtiar yaitu bercermin dalam sikap. Yang kedua selalu berdoa, syukur dan sabar.
Sing selalu tawakal. Ada kata tawakal ini apa artinya? Berserah diri setelah kita berusaha. Setelah kita sudah berusaha semaksimal mungkin, semua kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, yang keempat, mewujudkan ketenangan jiwa dengan tawakal dan qadha atas qadha dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, materi pada siang ini. Sekarang Bapak kasih tugas kalian. Tadi ini akan saya kirim di grup kalian masing-masing. Nanti dikerjakan dengan kelompok masing-masing. Silakan membentuk duduknya mengelompok masing-masing. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, materi sudah saya share di grup kalian masing-masing. Silakan. Silakan kelompok menurut kelompoknya masing-masing. Tugas dikerjakan 5 menit. Silakan kelompok silakan, kelompok masing-masing. Ini untuk silakan. Ya, buka tugasnya, silakan dilihat terus. Dibuka terus sambil dilihat. Ayo dibuka di mana-mana. Boleh terpisah. Silakan dicek. Baik, dirasa cukup. Silakan dipersiapkan untuk presentase kelompok masing-masing ya. Kita mulai dari kelompok mana dulu ya, sudah siap, silakan dipersilakan. Kelompok 1 mungkin. Kelompok 1.
Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang hikmah mengimani kodok dan qadar. Jelaskan perbedaan antara takdir mudam dan takdir malam. Takdir mudam, takdir yang tidak dapat diubah, seperti kematian dan pergantian siang dan malam. Takdir malam, takdir yang tergantung pada manusia, seperti kesuksesan dalam belajar dan usaha. 3. Berikan contoh nyata dari usaha manusia yang dipadukan dengan keyakinan pada qada dan qadar. Seseorang siswa belajar dengan sungguh namun tetap yakin bahwa hasil akhir ujian adalah ketetapan Allah. Sekian, terima kasih. Itu adalah hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentase dari teman-teman kalian dari kelompok 1, 2. Jadi mari kita refleksi dari pembelajaran tersebut, dari kehidupan kita ini, apa yang bisa kita ambil dari kodok dan qadar ini? Coba ada yang bisa menyampaikan? Silakan. Kami belajar bahwa beriman kepada qadar dan qadar bisa membuat kita lebih sabar dan tidak mudah menyerah. Bagus, yang lain? Intinya kita ini berserah diri membuat hidup kita ini bisa tenang. Itu. Sementara cukup pembelajaran siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan manfaat ilmu kita sebagai bekal kehidupan kita menatap masa depan. Apa masa depan? Masa depan itu kalian ini masa tua dan setelah di dunia apa? Akhir. Jadi bekal kita itu apa? Ilmu. Setelah kita punya bekal ilmu, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan Bapak dalam